Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa kelas 11 ya SMA Islam Ulun Nuha ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, berjumpa kembali melalui majelis Zoom ini untuk melanjutkan pelajaran fisika kita. Nah, kemarin kita sudah masuk ya kepada pembahasan yang baru, yaitu mengenai termodinamika. Nah, kemarin ya proses termodinamika yang pertama ya, mengenai termodinamika yang pertama kita sudah membahas mengenai hubungannya dengan gas ideal ya, hubungannya dengan gas ideal. Nah, hubungannya dengan gas ideal ya, yaitu kemarin pada ini ya, usaha pada tekanan tetap ya, yaitu isobar. Kemudian usaha pada suhu tetap atau isoter ya, isotermik ya. Kemudian proses dengan volume tetap atau isochorik ya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk yang berikutnya, yaitu proses adiabatik atau adiabatis. Nah, kita lihat di sini ya, ini kemarin ya usaha, tentang usaha pada tekanan tetap, rumusnya sama ya, usaha pada tekanan tetap ya, rumusnya W sama dengan PV ya. Pada suhu tetap rumusnya ini ya. Baik. Nah, berikutnya kita masuk proses adiabatik. Nah, siapa yang mau baca proses adiabatik? Saya tunjuk ya. Fikri Ihsan. Yuk baca Fikri, proses adiabatik. Proses adiabatik proses lain isotermik, isobarik, dan isotorik. Terdapat proses adiabatik. Pada proses adiabatik adalah suatu proses perubahan keadaan gas tanpa ada tenaga yang masuk atau tenaga yang keluar. Bentuk tenaga yang kita pakai adalah kalor, sehingga kita bisa mengatakan pada proses adiabatik tidak ada kalor yang mengalir keluar atau mengalir masuk. Perhatikan tabel pada gambar 9.1. Bila sejumlah gas berada pada tabel tersebut pada volume tertentu, kemudian dipanaskan agar memiliki suhu tertentu. Setelah itu, tabung diisolasi sehingga tidak ada tenaga yang keluar. Gas akan memuai secara adiabatik. Volume akan mengembang dan suhu akan berubah. Diagram PV untuk proses adiabatik agak mirip dengan proses isotermik, tetapi terpotong karena ada perubahan suhu. Persamaan yang menyatakan grafik pada diagram PV proses adiabatik dari keadaan awal P1 menjadi keadaan akhir P2 hingga P Ya, PV pangkat gamma. Coba PV pangkat gamma sama dengan konstan. PV pangkat gamma sama dengan konstan. Ya, baca rumusnya P1 pangkat gamma. Iya, lanjut. Iya, taib ya. Ya, berikutnya, sikit lagi. Ayo, sambung sikit lagi. Ya, sikit lagi ya.
Taib ya. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk proses adiabatik ya. Syukron barakallahu fik ya. Fikri ya. Taib. Kita masuk sekarang proses adiabatik atau adiabatis. Nah, apa itu proses adiabatis? Ya, bismillah ya. Proses adiabatis itu adalah proses ya. Kita bisa lihat di sini adalah suatu proses perubahan keadaan gas ya tanpa ada tekanan tenaga yang masuk ya. Nah, ini dia. Ya, proses perubahan keadaan gas ya tanpa ada tenaga yang masuk atau tenaga yang keluar. Nah, proses perubahan gas yang bisa berubah dari gas itu ada tiga ya, ada tiga. Apa saja? Kemarin ada tekanan ya, kemudian ada suhu, kemudian juga ada volume ya. Nah, tentunya ya gas ini ya bisa berubah dengan adanya faktor-faktor tertentu. Nah, namun ketika kita membahas proses adiabatis ya, ini adalah proses yang termasuk seperti gas ideal juga ya. Nah, suatu keadaan yang kita misalkan dia keadaan yang ideal ya. Nah, idealnya suatu perubahan gas itu dia berubah tanpa adanya aliran aliran tenaga ya yang masuk atau keluar. Contohnya di sini dimisalkan aliran tenaga yang keluar atau masuk itu adalah kalor atau panas ya. Nah, jadi suatu gas ya di dalam satu bejana, misalnya kita misalkan dalam satu ruangan ya. Nah, ruangan ini tertutup kemudian diisolasi ya sehingga sedemikian rupa tidak ada suhu dari ruangan tersebut yang keluar. Atau mungkin terlalu susah ya. Nah, misalnya ada gelas ya, gelas atau tabung ya. Tabung. Misalkan ini ya. Oke. Nah, perhatikan ya. Misalkan ini ada sebuah gelas ya, Ustaz, umpamakan gelas. Ya. Nah, baik. Nah, gelas ini ya berisi berisi air es ya. Nah, gelas ini berisi air es. Nah, ya. Nah, gelas yang berisi air es ini tentunya dia akan berpengaruh, tentunya dia memiliki suhu ya, memiliki suhu yang dingin ya. Contoh misalnya Ustaz buat aja 5 derajat Celcius ya. Nah, 5 derajat Celcius suhunya. Nah, tentunya ya suhu yang dingin ini apabila terbuka seperti ini ya, terbuka seperti ini ada udara keluar masuk, dia akan mempengaruhi ya suhu di sekitarnya atau di lingkungannya. Nah, ya jadi ini gelas kita sebut dengan sistem ya. Gelas kita sebut dengan sistem. Dan di luar gelas itu kita sebut dengan lingkungan. Nah, contoh ya, apalagi sistem dan lingkungan. Contohnya misalnya sepeda motor misalnya knalpot gitu ya. Nah, knalpot itu kita sebut dengan sistem. Ya, lingkungan sekitar yang di luar knalpot tersebut, misalnya aja ini. Nah, itu disebut dengan lingkungan ya. Nah, seperti itu. Baik, ya. Jadi nanti di sini ya, dia tentunya akan terjadi interaksi ya antara sistem dengan lingkungan. Nah, misalnya suhu lingkungan 27 derajat Celcius ya. 27 derajat Celcius. Sudah? Nah, maka dari itu ketika dia berinteraksi ya antara sistem dengan lingkungan, maka akan terjadi perubahan wujud ya gas ya. Gas di luar berinteraksi dengan suhu yang di dalam, maka gasnya menjadi dingin ya. Gas yang menjadi dingin, maka dia berubah wujudnya menjadi apa? Menjadi embun ya. Nah, maka muncullah di sini ya titik-titik embun ya. Nah, seperti itu. Karena adanya interaksi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini contoh interaksi sistem dengan lingkungan. Nah, berbeda dengan proses adiabatis. Kalau proses adiabatis itu dia sistemnya
diisolasi, ya, diisolasi sehingga tidak ada pengaruh dari luar yang masuk. Contoh misalnya, ya, seperti termos, ya. Nah, seperti termos. Kita lihat termos, ya. Namanya ini ada termos, ya, di sini termos. Nah, di sini seperti ini ya bentuknya ya. Nah, seperti ini ya termos. Nah, kita lihat bagian dalamnya, bagian dalam termos ini, ya. Dimasukkan air panas ke dalam, ya. Setelah 1 jam atau 2 jam ternyata masih panas. Nah, bagaimana bisa dia tidak terpengaruh dengan proses lingkungan yang ada di sekitarnya, ya? Nah, karena adanya isolasi. Karenanya ada proses isolasi. Kita lihat dari desain tutupnya, ya. Ada karetnya, kemudian dibuat ketat, kemudian sebelum ditutup ada dulu penutupnya yang lain, ya. Nah, semua ini, ya, dengan tujuan untuk mengisolasi agar tidak terpengaruh dengan lingkungan. Demikian juga kita lihat di dalamnya itu dinding-dindingnya kaca, ya, sehingga dia panas yang dipancarkan, ya, yang dikeluarkan itu tetap di situ aja, ya, tetap di situ saja, dia tidak keluar, tidak kemana-mana, terpantul ke sana kemari, ya. Nah, sehingga bisa tetap panas, ya. Nah, seperti itu. Itu adalah proses isolasi, ya, untuk mencegah adanya interaksi dari sistem ke lingkungan. Nah, sekarang gimana dengan proses adiabatis? Nah, pada proses adiabatis, ya, gas yang ada di dalam, ya, ini bukan termos lagi ya, kita ceritanya ini termos hanya contoh saja, ya. Nah, sekarang kita cerita tentang proses adiabatis. Nah, pada proses adiabatis kita misalkan di sini ada sebuah tabung, ya, sebuah tabung. Nah, tabung ini didesain khusus, ya, didesain khusus sehingga dimasukkan udara, ya. Nah, dia tidak mengalami perubahan apa-apa, ya, tidak mengalami perubahan apa-apa dari pengaruh lingkungan, ya. Nah, akan tetapi dia mengalami perubahan dia mengalami perubahan dari 3 unsur atau 3 variabel, yaitu adanya tekanan, kemudian volume dan suhu, ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini, ya, supaya kita lebih memahami. Kita lihat lagi, kita perhatikan di sini. Ya, Ustaz coba baca sekali lagi, ya. Proses selain isotermik, isobarik dan isokorik terdapat proses adiabatik, ya. Pada proses adiabatik adalah suatu proses perubahan, ya. Nah, adiabatik itu proses perubahan. Nah, ini digarisbawahi, ya. Nah, kalau tadi kan isotermik, ya, ada perubahan. Perubahannya apa? Lihat isotermik, ya, isotermik berarti yang sama itu termik, termnya. Term itu apa? Panas atau suhu, ya, suhu. Suhunya sama, berarti yang berubah 2 lagi yang berubah. Ada tekanan, ada volume, ya. Berikutnya ada proses isobarik, ya, yang berubah apa? Barnya, ya. Bar atau tekanan, ya. Berarti yang tetap tekanan. Berarti yang berubah apanya? Sisanya suhu dan volume. Berikutnya ada isokorik, ya. Isokorik yang sama atau iso atau yang tetap itu apanya? Volumenya, ya. Berarti yang berubah ada tekanan, ada suhu. Nah, sekarang kita lihat proses adiabatik. Adiabatik itu adalah proses perubahan, ya, isotermik, termal, ya. Kemudian tekanan, kemudian volume. Tanpa adanya pengaruh dari luar, ya. Nah, ini secara kondisi dasar, ya. Suatu proses perubahan keadaan gas tanpa ada tenaga, ya, tanpa ada tenaga yang masuk atau keluar, ya, tanpa ada tenaga yang masuk atau keluar. Nah, di sini bentuk tenaga yang kita pakai untuk yang kita pakai di sini, ya, kita maksud di sini
Pelajaran kita kan tentang termodinamika, ya kan? Termo, panas, ya, kemudian dinamika, gerakan panas. Nah, berarti yang kita bahas di sini adalah tenaga yang dimaksud adalah kalor atau panas. Ya. Nah, bentuk tenaga yang kita pakai adalah kalor, ya, sehingga kita bisa mengatakan pada proses adiabatik tidak ada kalor yang mengalir keluar ataupun mengalir masuk. Ya, seperti yang kita contohkan untuk termos tadi ya, termos. Baik, berikutnya perhatikan tabung pada gambar 9.1. Bila sejumlah gas berada pada tabung tersebut pada volume tertentu kemudian dipanaskan agar memiliki suhu tertentu. Setelah itu tabung diisolasi sehingga tidak ada tenaga yang keluar, ya. Jadi ceritanya sejumlah gas berada pada tabung, ya, pada volume tertentu, ya, kemudian dipanaskan, ya. Jadi ceritanya ada tabung, ya. Nah, ada tabung, ya, dimasukkan gas, ya, dimasukkan gas. Kemudian dipanaskan, ya. Dia punya volume, ya, dia punya punya tekanan dan lain sebagainya. Tutup, dipanaskan, ya, dipanaskan dulu, kemudian tutup, ya. Diisolasi sehingga tidak ada tenaga yang keluar, ya. Nah, gas akan memuai secara adiabatik, ya. Gas akan memuai secara adiabatik, artinya dia memuai juga, tetapi tidak dipengaruhi dengan sistem. Seperti misalnya kita masukkan, ya, misalnya kita masukkan air panas ke dalam termos, kita isi setengah aja. Kira-kira udara yang tadinya di dalam itu memuai atau tidak? Ya, memuai, ya kan? Mengalami pemuaian. Tapi kenapa? Bukan karena lingkungan di luar termos, tapi di dalam. Nah, kita udah cerita di dalam sistem, ya. Gas akan memuai secara adiabatik atau tanpa pengaruh dari luar. Volume akan mengembang. Nah, ya, volume berubah, volumenya berubah, ya, dan suhu akan berubah juga. Nah, ya. Diagram PV untuk proses adiabatik agak mirip dengan proses isotermik, ya. Isotermik kita lihat apa? Suhu yang sama, ya, suhu yang sama, agak mirip katanya, ya. Tetapi terpotong karena ada perubahan suhu, ya. Kalau isotermik kan suhunya sama. Nah, kalau ini dia ada perubahan suhu. Tadi ya, perubahan tekanan, perubahan volume, perubahan suhu. Ya. Nah, kita lagi di sini, ya. Kurva isotermik. Lihat ini yang titik-titik ini, ya, kurva isotermik. Nah, kurva isotermik. Kemudian yang ini kurva adiabatik, ya. Nah, ujungnya sama, ya, ujungnya sama. P2 V2. Ada hasil akhirnya, ya, P2 V2. Nah, kita lihat di sini, ya. PV pangkat gamma, ya, sama dengan konstan. P dikali V, P itu tekanan, V itu volume, pangkat gamma. Ya, gamma itu apa? Gamma itu yang bawah ini. Kita lihat, ya. Gamma adalah perbandingan antara kapasitas panas, ya, pada tekanan konstan dengan kapasitas panas pada volume konstan, ya. Nanti ada rumusnya sendiri, ya, yaitu kapasitas panas, ya, C, ya, simbolnya C. Ya, jadi kalau misalnya kita mau buat, ya, dia bisa kita buat seperti ini, ya. Gamma itu rumusnya CP per CV, ya. Nah, CP per CV. P-nya yang mana? P-nya diketahui nanti, ya. Kemudian V-nya yang mana? V-nya yang diketahui juga nanti, ya. Masing-masing ada kapasitas panasnya, ya. Ada C-nya, kapasitas panas, ya. Nah, berikut ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang kapasitas panas, ya. Pasti bertanya-tanya, apa itu, Ustaz, kapasitas panas, ya. Nah, tadi ada gamma, ya, ada adiabatik, ada kapasitas panas, banyak kali gitu, ya. Nah, ini sekarang kita masuk yang pertama, kapasitas panas, ya. Kapasitas panas. Baik,
Nah, kita lihat di sini ya. Untuk gas ideal, tapi di sini nggak dia sebutkan ya. Nah, di sini nggak dia sebutkan. Kalau di buku, kalau kita masih pakai buku yang ini ya. Nah, itu dia disebutkan gamma itu sama dengan CP per CV ya. Nah, ini bisa dicatat ya. CP per CV sama dengan gamma. Ya. Baik. Nah, berikutnya ya. Berikutnya kita mau lihat juga di sini ya. Nanti bisa dilihat di bukunya ya. Nah, penurunan dari sini ya. Dari rumus ini jadi lebih sederhana ya. Nah, kita lihat. Tadi kan rumus kita yang pertama dapat ini ya. Nah, P1 dikali V1 pangkat gamma ya, sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Kita tuliskan ya. Tuliskan. Saya tuliskan rumus-rumusnya. Oke, agak ketutup ya, tapi lihat di papan tulis ya. Nah, rumus kita yang pertama ya. Nampak enggak ya? Nampak ya? Ini nampak, masih nampak ya. Tip. Rumus kita yang pertama, gamma itu sama dengan CP per CV ya, CP per CV. Ini rumus yang pertama. Jadi catat ya. Nah, berikutnya ya, kita lihat kalau kita mau menjawab soal-soal proses adiabatik, kita lihat aja apa yang diketahui ya. Kalau diketahui P dan V, rumus yang kita gunakan P1 keadaan mula-mula ya, kemudian dikali V1 pangkat gamma ya, sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Baik, ini dia ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Nah, kalau misalnya nggak diketahui P-nya tidak diketahui, kita bisa cari pakai rumus yang lain ya. Rumus yang mana itu? Rumus ini ya, rumus T1 dikali V1 ya, pangkat gamma kurang 1. Ada kurang satunya ya. Sama dengan T2 dikali V2 dikali gamma kurang 1. Ya, bisa ya. Nah, sekarang Ustadz mau turunkan. Dari mana kok dapat ini? Ya, dari mana dapat ini? Baik. Pertama kita ingat rumus dari gas ideal ya. Gas ideal rumusnya apa? Gas ideal rumusnya PV sama dengan nRT ya. Nah, dari sini kita bisa turunkan menjadi P-nya berarti V pindahkan melewati sama dengan, berarti pindah ke bawah ya. Berarti P sama dengan nR dikali T per V. Ya, sudah. Nah, dapat rumus yang baru. Sudah. Nah, sekarang kita mau masukkan ke sini. Oke, kita ganti ya. Berarti P-nya diganti sama ini. Oke, kita masukkan ya. N dikali R dikali T1 ya. Kenapa T1? Karena P-nya P1. Ingat yang berubah PVT. PVT ya. Nah, oke. Per V1 juga ya, dikali V1 pangkat gamma sama dengan, ganti lagi yang ini ya, N R T2 per V2 ya, P2 T2 V2 ya, harus sama ya. Nah, dikali V2 gamma. Sudah? Nah, sekarang lihat mana yang bisa dicoret ya. T bisa dicoret? Nggak bisa ya. Ini T1, ini T2, nggak sama ya. Kalau T1-nya 2, T2-nya 10 misalnya, 2 bagi 10 nggak bisa, nggak sama ya, nggak bisa dicoret. Yang bisa dicoret hanya kalau sama, di sini 5, sini 5 boleh coret ya. Yang mana yang sama? N sama ya, sama.
R sama, nggak ada R1 R2 kan? Ya coret. Ya, sehingga hasilnya tinggal apa? Tinggal T1 sama dengan V1 pangkat gamma per V1. Afan, bukan sama dengan ya, kali. Sama dengan T2 ya dikali V2 pangkat gamma per V2. Nah, sampai di sini tinggal kita sederhanakan ya. V1 pangkat gamma per V1. V1 yang bawah pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Nah, pangkat 1. Jadi semua angka yang enggak ada dituliskan semua pangkat 1 ya. Pangkat 1. Berarti bisalah kita sederhanakan penulisannya ya menjadi apa? Sini nampak ya. Nah, dia bisalah kita tuliskan lebih sederhana menjadi, nampak ya? Oke, menjadi T1 dikali V1 pangkat gamma kurang 1 ya. V1 pangkat gamma per V1 pangkat 1 dihapus saja ya, sama-sama kan, gabungkan ya. Kalau dia pembagian pangkatnya dikurang ya, pangkatnya dikurang seperti itu ya. Nah, sama dengan wah, Ustaz geser kayaknya ya. Oh, nggak bisa digeser ke bawah ya. Mana ini enaknya? Nah, samping aja ya. Tip. Ya, maka menghasilkan ya. Nah, nampak ya? T1 dikali V1 buka kurung gamma kurang 1 sama dengan T2 dikali V2 buka kurung gamma dikurang 1. Nah, ini dia rumus yang baru ya. Ini rumus yang baru ya. Nah, bisa difahami ya. Nah, itu dia rumusnya. Jadi yang tadi kita dapat, yang saya tulis di sini tadi, itu rinciannya yang ini ya. Nah, itu dia rinciannya. Makanya bisa menjadi seperti yang ada di slide, yang ada di PDF ya, yang ditampilkan ini ya. Nah, T1 dikali V1 pangkat gamma kurang 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma kurang 1 ya. Nah, caranya gimana? Jadi hafal rumusnya ya. Yang mana rumusnya? Ini rumus pertama ya. Nah, ini rumus pertama ya. Ini rumus kedua. Gampang ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup majelis kita karena waktunya sudah habis ya. Ustadz persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada kira-kira yang mau bertanya? Ada kira-kira? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, kalau gitu nanti mungkin untuk apanya tugasnya mungkin ya karena ini masih belum selesai ya, belum selesai. Sebetulnya belum selesai. Tapi nggak apa-apa, kita sampai di sini aja dasarnya dari proses adiabatis ini ya. Nah, jadi insya Allah minggu depan masuk ke proses termodinamika yang pertama ya. Nah, jadi nanti tugasnya dihafalkan sendiri ya, hafalkan aja pribadi ya untuk persiapan ujian ya. Rumus dari adiabatis. Yang pertama P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Yang kedua T1 kali V1 pangkat gamma kurang 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma kurang 1. Hafalkan aja rumusnya ya, mudah-mudahan nanti bisa jawab untuk soal-soal ujian ya. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Insyaallah
Minggu depan kita masuk proses termodinamika yang pertama. Kita cukupkan ya. Gini saja yang bisa kita pelajari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.